Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Andi Air Channel. Manfaatkan hidup manfaatmu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ini hari ini kita di channel manfaat ini bersama dengan Pak Dwi. Ini sebenarnya bos kopi nih, tapi punya apa ya, hobi yang unik. Untuk orang bos, hobi ini unik. Ini hobinya kotor-kotor, masya Allah. Jadi beliau ini kemarin dapat banyak apa dari mana? Sampah. Oh, dari sampah, pengelolaan sampah ini di kelurahan apa di mana ya? Di RT. Di tingkat RT gimana, Pak? Ya, karena sampah di RT ini kan nggak dikelola dengan baik karena akhirnya numpuk dan bau, makanya saya dirikan magot kecil-kecilan untuk bisa ngolah sampah di rumah tangga, terus sampah di RT juga. Nah, jadi intinya ini dari permasalahan sampah. Jadi Yogyakarta ini sekarang darurat sampah, orang bingung buang sampah, bahkan sekarang Jogja itu sempat bersih. Ya, tapi gara-gara sampah ini sulit untuk kemudian diatur oleh pemerintah, bahkan cari tempat, si Sultan sudah cari tempat juga ya, tapi tidak diizinkan warga. Jadinya ya sekarang kayak gini, Indonesia ini pada buang sampah sembarangan, buang sampah di jalan. Kali kalau kita lihat ke jalan-jalan banyak sekali sampah dan ini belum ada solusinya. Ditulisi di tempat saya itu, bahkan ditulisi Pak Dwi Ya. buang sampah sembarang denda 3 juta. Sampai sekarang pun Masih sing kecekel yo ora ono, sing dom buang itu tetap akeh, ora selesai. Ini menarik teman-teman. Jadi di sini malah bukan cuma sampah itu diselesaikan masalahnya, tetapi malah jadi keuntungan bahkan finansial. Bahkan keuntungannya itu bukan cuma di sampah bisa terurai, tapi bisa untuk pakan ayam, pakan lele, untuk pupuk. Ternyata manfaatnya banyak banget dari budidaya magot ini. Nah, nanti kita akan sedikit berbincang dengan Pak Dwi ini. Pak Dwi sinten Pak Asmane jenengan ini? Dwi Sutiono, Pak. Pak Dwi Sutiono. Nah, ini nanti kita sudah berada di Pekarang apa ini? Sawahnya beliau ini di sawah daerah mana, Pak? Saya di Gedong Kiwo, Pak. Gedong Kiwo belakang pasti ya? Belakang pasti Ya, Leo. Mau tanya-tanya Pak Dwi terkenalnya sudah terkenal ya, pada tahu ya? Ya tahu aja. Pak Dwi Magot. Itu Dwi kopi gitu, Dwi Magot ning ngene. Karena di rumah awalnya magot. Kalau di Dwi kopi nek di sini Dwi Magot, aku yo lagi ngerti Dwi Magot. Itunya dua julukan ya, dari bos kopi sama magot ini ya. Ini bagi saya hobi yang unik luar biasa untuk seorang bos, tapi ini menarik kita pelajari teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita bincang-bincang tentang magot ini. Ini lahannya berapa Pak Dwi? Ini lahannya 900 meter. 900 meter. Ini jenengan tanemin apa aja nih? Ini ada tanaman obat kayak jahe, pepaya, kencur, kunir, kayak gitu, cabai. Ini kok jenengan kok suka bertani kayak gini ya? Jenengan kan kasarannya kan dari kopi aja udah cukup bisa macem-macem ya. Kok masih bergawe-gawe kayak ngene iki? Kenapa? Kok awal mulanya kenapa ini? Ya karena kita pengennya sayurnya, satu memang sayurnya sehat harus kita konsumsi. Yang kedua memang ada lahan kosong, ini kita harus manfaatkan. Di lahan kosong ini kita bisa menghasilkan dari cabenya aja kita bisa menghasilkan satu panenan itu 9 juta. Satu panen, sekali panen itu padahal berapa bulan itu ah? Itu panen cabai mungkin 3 bulanan sudah. 3 bulan sekali dari cabai aja ya? Iya. Berarti udah ada yang tengkulak-tengkulak datang ke sini ya? Kayak apa? Oh, lelang ya? Kita yang bawa berarti ya? Oh iya ya, nek cabai itu dilelang ya, betul. Belum lagi kita buah sehatnya. Nanti kan ini buahnya nggak pakai kimia, semua organik dari sisa magotnya itu namanya kasgot itu ya, sisa masgot itu ya. Ini ada buah-buah teman-teman, ada cabai dan lain sebagainya, ada terong juga, macam-macam. Ya, ini 900 meter dibudayakan itu. Nah, sekarang ini ya ininya. Ini kondisinya kayak gini teman-teman. Nah, Pak Dwi, ini kita bingung nih, masyarakat Jogja sampah itu di jalan-jalan, kemudian mau diambili sekarang tetap ada, diambili ada lagi. Nah, ini kita pengen belajar bagaimana cara kita, misalnya kita mau ngelola sampah tadi, ada tempat lah. Kalau di tempat saya itu ada tempatnya ya, memang tempat dibuang sampah tadi gede, lumayan gede. Itu awal mulanya itu gimana jenengan mulai?
Ya kita pertama kita harus konsisten milah sampahnya dari rumah. Misalnya dari rumah kita sudah pilihkan mana sih sampah yang organik dan yang plastik. Sama kita berusaha untuk mengurangi sampah yang plastik. Ya kalau beli misalnya di mana kita bawanya ya plastik dari rumah atau wadahnya dari rumah supaya kita dari sananya nggak nambah plastik lagi. Oh, jadi benar-benar yang karena pemerintah ini sekarang di mart itu di supermarket itu ngomong pakai bawa sendiri itu karena memang betul-betul terjadi ya, nggak bisa diurai ya plastik ya. Maggot aja nggak mau makannya plastik. Maggot ini maunya dia yang semua yang organik karena nek sampah ini kan yang mengotori kita aja masa nggak bisa nyelesain sampah. Yo kita yang ngotorin bumi harus kita juga bertanggung jawab supaya kita berbumi kita ditinggalin anak cucu kita nanti bersih nggak ada sampah di mana-mana kan di Jogja. Sampah ditumpukin di pinggir-pinggir jalan atau di mana. Itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya nyalain pemerintah atau ini. Kita belajar dari hal kecil dulu dari rumah. Oh iya. Di rumah kita selesaikan dulu, sampah kita kurangi. Kita belajar mengolah sampah. Di sini sebenarnya banyak keuangannya juga kalau kita misalnya fokus di sini. Usaha dari rumah dulu aja lah. Kita kelola plastiknya, kita pilah, sampahnya kita urai sendiri, maggotnya buat makan ternak atau ikan hias ini mau juga ikan hias karena kandungan proteinnya kan tinggi. Oh, jadi maggot ini itu berarti awak dari apa, kemudian untuk apa, prosesnya gimana Pak Dwi? Nah, pertama maggot ini kan dari lalat BASF hitam ini. Lalat hitam ini nggak makan dia, cuman minum aja. Jadi dari lalat hitam ini 7 hari dia nanti masa hidupnya kan cuma 7 hari. 7 hari ini. Setelah 7 hari nanti dia kawin terus bertelur. Setelah bertelur 2 hari nanti kita kasih di tempat penetasan itu. Tempat penetasannya? Penetasannya ini. Oh, loh, dia nggak terbang. Nah, dia modelnya dia kan masih berbentuk pulva. Pulva ini misalnya kayak kecil gitu kan enggak. Oh, dari yang bawah situ berarti ya? Dari ini lalat hitamnya ini dibudidayakan. Ini umur 2 hari sudah mulai menetas, tapi kecil sekali, tapi jumlahnya banyak gitu. Oh, ini. Ini dari lalatnya tadi ini. Ini netas, ini maggotnya ini kayak. Tapi masih kecil ini, umur 2 hari ini. Ini setiap hari bisa keluar kayak gini ya berarti ya? Ya kan, netas ini. Ini jumlahnya banyak, jutaan mungkin ini. Atau ribuan kecil-kecil sekali. Betul, ini sangat banyak banget. Tuh. Iya, oke. Tapi kalau para penggiat lingkungan itu maggot ini seperti kita melihara anak yatim karena kedua orang tuanya kan sudah nggak ada. Langsung mati soalnya ya. Makanya kita kalau melihara ini ada keberkahan di sana karena di sana kita melihara anak yatim. Hebat anak yatim anyari yatim. Oke. Anak yatim yang kita pelihara kan kita bisa menghasilkan lebih. Betul, keberkahannya di situ ya. Oke, berarti awalnya dari Pak lalat hitam ini dengan dapat dari mana? Ini ada yang jual? Sebenarnya nangkap dari alam juga bisa asal kita bau-bau menyengat misalnya dari bau-bau sampah itu. Lalatnya beda, ini lalatnya nggak ada bakterinya ini. Malah ngerti aku ya. Ambil aja satu di dekat dekat. Coba Pak, jangan Pak. Ini aman. Hah? Aman. Mana lalatnya ini? Ini lalat hitam. Lalatnya yang bisa cuma ini ya? Iya, yang bisa menghasilkan ya? Ya bisa lalat hitam, cuma kan banyak kuman. Kalau ini BSF, Black Soldier Fly. Dia di luar juga dibudidayakan ini untuk mengurai sampah juga. Ini masalahnya diciptakan Tuhan mungkin untuk sebagai pengurai sampah. Lalat hitam. Dia tentara lalat hitam. Nah kalau di Amerika nyebutnya tentara hitam atau Black Soldier. Di Amerika juga kayak ini sudah banyak ya karena di Eropa juga di ya. negara-negara maju mereka budidayakan ini. Bahkan untuk kandungan makan protein tinggi di Amerika kebanyakan maggot kering terus dimakan gitu karena kandungan proteinnya 40% ini. Ini awal mulanya jenengan nangkep sendiri apa beli? Saya awal mulanya beli telur. Beli telur. Beli telur itu kan per gram ada yang jual di online itu 5.000 sampai 5.000. Telur lalat hitam. Iya, telur lalat hitam. Nek maggot ini itu berarti telurnya lalat atau kotorannya lalat atau gimana kok jadi maggot itu? Nek maggot ini sebenarnya calon indukan lalat hitam ini. Oh, dia ini bisa jadi ini. Bisa jadi ini karena setelah dia umur 21 hari dia jadi pulpa nanti. Oh, alah, iya. Kan umur mungkin
1 mingguan sudah seperti ini. Oh alah, jadi ini tuh juga bisa jadi lalat hitam Ya, loh. jadi nanti jadi indukan. Nah, iya. setelah itu dia nanti jadi modelnya hitam seperti ini. Kalau sudah berapa ini? Berapa hari? 21 hari dia nanti jadi hitam modelnya. Jadi setelah jadi maggot jadi kayak gini. Jadi pulva, nanti pulva ini udah dia puasa, nggak bergerak sama sekali. Nah, nanti berapa hari? mungkin 2 atau 3 hari nanti setelah pulva ini nanti dia jadi lalat ini. Berarti ini nanti jenengan masukkan situ. Nah, kita harus setiap hari harus, yang susah itu menjaga ekosistemnya supaya dia bisa produksi setiap hari telurnya. Jadi minimal kita setiap hari ketika ngambil telur kita harus masukkan ini pulvanya ini ke dalam rumah BSF-nya ini. Oh, setiap hari ya berarti ya? Ya setiap hari. Kalau kita ngambil sore, cuma kan aktifnya dia di pagi sampai siang setelah kena matahari itu dia reproduksinya di sana. Misalnya kawin, bertelur sampai sore. Nanti sore dia sudah nggak aktif. Jadi ngambil telurnya diusahakan bagusnya itu sore. Berarti saya misalnya nih, ini saya punya kayak gini, beli, tak kasih di wadah. Habis itu kan dia selama 7 hari langsung jadi kayak gini. 21 hari. 21 hari jadi kayak gini. Lalu setelah jadi kayak gitu kelihatan di sini kumpul banyak banget gitu ya. Itu kita pindah ke tempat penangkaran. Nanti hitam modelnya. Oh. Nek ini berarti harus punya ini ya, ya tempat penangkaran ini ya. Kalau kita nggak bisa berarti kita harus beli telur terus. Beli terus untuk makan ini harus Oh jadi tak kira kan ini makan ini jadi saya baru tahu nih kalau jadi lalat. Jadi lalat. Oh iya toh. Oh iya. Ini setelah 5 menit sampah 1 gayung kan habis dimakan. Coba Pak, ini katanya 5 menit ini sampah habis kita coba ya. Makan ya. Ini makan. Ini dari sini. Nah ini sampahnya teman-teman. Pak Dwi tadi ini sampah yang dikumpulkan dari sampah-sampah yang dipisah ya, organik. Ini sampahnya ya? Sampah campur-campur dari limbah rumah yang tangga. Sini tadi ya, bentar Pak. Itu. Ini tadinya gini. Limbah rumah tangganya ini ya. Campur. Ini semuanya campur tapi organik syaratnya ya. Syaratnya organik. Ini kita kasih itu, makan satu gayung ya? Itu 5 menit mungkin nggak ada sudah. Nah itu sampah. Ini cepat sekali makannya. Dia makannya 4 kali berat badannya. Oh, makannya 4 kali berat badannya. Misalnya 1 kilo dia bisa menyelesaikan sampah 4 kilo untuk sampah rumah tangga seperti ini. Nah, ini kan jadi bubur. Berarti jenengan ada alat untuk bikin bubur. Nah, kalau nasi atau limbah-limbah rumah tangga itu nggak perlu digiling, sudah hancur nantinya. Oh, tapi nek sing yang lainnya biar lebih cepet digiling ya. Oh, jadi ini ada alat untuk gilingnya jadi bubur. Tapi nek enggak, yang penting organik, masukkan aja kayak ini ya. Nah, nanti jadi kayak gitu. Ini pisang. Jadi tapi nggak digiling ya rodok lama, tapi yang ini yang cepet. Kalau udah digiling cepet ya. Gilingnya itu alat gilingnya berapa Pak? Kalau alat gilingnya jangan beli berapa? Kalau alat gilingnya macam-macam, ada yang kisaran 5 juta sampai 6 juta. Gede berarti. Ya, lumayan besar, itu pisau untuk kayak bikin jus di rumah itu. Oh, di blender gitu ya. Jadi modelnya tambahnya di blender gitu ya. Intinya dikumpulkan tapi yang nggak boleh plastik. Lalu jenengan kan tetap mesti menjumpai plastik. Diapain? Yang plastik. Plastik biasanya kalau di kelurahan itu kan ada bank sampah. Nah itu bisa ngambil. Oh bisa ngerosokin itu ya. Oh iya. Bank sampah itu kan di situ ada misalnya. Cuma caranya kita harus memang benar-benar mengurangi plastik gitu. Nah saya kebetulan di rumah ada Pampers. Saya sedang ngembangin gimana sih ngelola Pampers ini supaya jadi media tanam. Kalau di Pampers itu kan kayak ada gelnya. Nah gelnya itu kan kalau media tanam itu kan untuk menyerap airnya kan tahan. Nah mungkin itu untuk media tanaman nanti mungkin bisa sedang saya kembangin. Jadi yang memang yang paling sulit itu Pampers ya. Pampers itu sih bingung dibakar yo ngangel lah. Iya. Jadi semuanya ini nanti sampah itu dikelola. Kalau buat pupuk jahenya jadi subur-subur seperti itu. Jadi dari sudah mengelola ini fungsinya untuk apa aja yang sekarang jenengan sudah lakukan? Pertama kita untuk makan lele, kita lihat lelenya. Ini besar-besar sekali, umurnya mungkin 1 bulanan ini. Besar satu. Ini katanya jenengan beli lelenya murah. Iya, beli berapa? 100-nya 25.000. 100 yang bibit kecil sih ya. 25.000. Full maggot ini jadi besar-besar seperti itu. Dan besar segini berapa hari ya bulan? Ini 1 bulanan ini sudah besar segitu karena makannya protein tinggi.
Jadi ini Pak Dwi ini dengan makanan maggot ini ternyata karena banyak mengandung protein, lelenya 1 bulan aja Besar. sudah besar, bisa untuk konsumsi ya. Sudah. Masya Allah. Jadi dari 25.000 misalnya 300 lele, sekilo berapa tuh lele Pak? Bisa kayak sekilo rata-rata 6 atau 7 itu 1 kilo. 7.000 ya? 27.000. 27.000. 27.000 sekilo itu sih berapa rata-rata? Ya sih mungkin ada yang 9, 7 gitu. Tujuan 10 lah katakan ya 10 berarti ya. ya. 10 300 lele 30.000 dikali tambah. Wow ya wes. Bisanya. Sudah cukup. Karena kita makannya kan yang penting kita makannya gratis, Tat. Makan maksudnya makan nih. Setelah nggak ada 5 menit tetap. Wah ini. Belum ada 5 Ini menit. kita tadi bincang-bincang sudah. Yang sebelah sini sudah habis tadi kan rata ya. Ini sebelah sini sudah habis. Nah, ini tadi juga sama. Saya tadi kesini lihat 5 menit udah Habis. keruyukan Cepat habis. sekali dia ngurainya kata. 4 kali berat tubuhnya ya. 4 kali berat tubuhnya dia. Lele. Lalu yang buat pupuk apanya? Nah, nanti nih buat pupuk nanti sisanya yang kasgot. Ya kasgot itu sisa limbah yang ini. Yang untuk yang sisa Tainya gitu tainya. ya. Nah, tapi yang hitam kotorannya. itu kotor-kotorannya. Nah, ini menurut penelitian beberapa penelitian saya juga belum meneliti. Ini kandungannya pupuknya lengkap di kandungan ini. Cuma kandungannya dia pupuknya organik. Intinya jenengan pakai itu ya subur-subur ya. Itu tanaman Nah, ini bisa lihat sendiri. jadi kalau kata adiknya Pak Dayat nyok dikei terong, kei kates, ini ya memang tukul semuanya teman-teman. Nah, ini semuanya tumbuh Ini semuanya. awalnya tanahnya memang gersang, Pak. Jadi keras. Memang apa enggak. Tadi awal sebelum digini kan tanah keras. Keras, Iya digem. Karena nek pupuknya organik, ini jahenya tumbuh subur ini. Ini jenengan tinggal siram-siram gitu, Iya, ditaburin aja. taburin aja gitu ya. Ini sama jenengan punya ayam ini katanya sirkulasinya dulu awal mulanya ayam kan jenengan harus beli makan ya. Nah, ayam itu kan kita repotnya Sekarang nanti sudah nggak beli ya. Beli makannya kan mahal juga makan ayam. Ini jenengan pertama beli ayam tuh, lalu ngasih makan yang berarti dalam 1 bulan ngasih makan terus kan biayanya juga banyak. Iya. Sekarang jenengan beli pakan ayam nggak? Sekarang hanya mungkin beda aja supaya Beda. ada seratnya mungkin 20% ya. 80% makannya full maggot ini. Nah itu buat makan ayam. Ayamnya ini umur 2 bulan ini udah besar-besar. Nah ini ayam umur 2 bulan guys, Jawa ya. Ini ayam kampung. Elba, khusus ayam petelur. Nah, setiap populasi 10 Ayam apa namanya Pak? Elba ini. Elba. Khusus ayam kampung cuman petelur. Oh iya ayam kampung petelur. Nah, Ini setiap hari netes ya? setiap hari bertelur. Cuma Bertelur. bertelurnya misalnya kita melihara 10, ya nanti paling bertelur 8, 9. Cuman kalau itu bisa di setiap rumah tangga kita punya 10 ayam, mungkin kita udah nggak menyenangkan lagi ketahanan pangan atau pemerintah nggak perlu ngasih bantuan makan siang gratis atau apa. Karena sudah tercukupi dengan ayam-ayam itu. Ya telur ya, malah bisa telurnya dijual udah juga ya. cukupi. Nek Nanti 10 aja ya. Proteinnya bisa kita ambil dari lelenya. Bahwa maggot ini memang solusi dari sampah ini. Makanya nek dari rumah aja lah dulu kita nyelesaikan, kita punya maggot box di rumah, kita ngelola rumah sampah di rumah kita, ya itu tanggung jawab kita. Jangan kita lemparin sampah di pinggir jalan, nek depannya rumahnya kita dilemparin sampah gitu, mau nggak? Kan nggak mau juga, Tat. Pertanyaannya nih, ini kan jenengan punya lahan besar, nyewa besar. Kalau kita kan di rumah kecil dan lain sebagainya, ini memulainya apakah bisa? Misalnya dari rumah yang kecil, ini kan lahan nih, Ya. yang kemudian bisa jadi seperti ini ya. Kalau kita intinya di kita itu sampah yang bagaimana kita saja buang sampah aja bayar, jenengan malah apa tadi ngambil orang itu jadi nganterin sampah itu malah dia bayar nganterin sampah loh, kita aja nyuruh orang ngambil sampah bayar, ini malah jenengan yang bayar orang nganter sampah ke tempat jenengan ya. Ya kita mulai dulu dari rumah, belajar untuk mengurangi dulu, Tat. Maaf gimana? Nek, kita ini yang penting teman-teman ya. ya. Dari rumah yang kecil, perumahan entah apa, kan kecil nggak mungkin kita punya seperti ini. Bisa nggak? Dan caranya kalau bisa seperti apa? Ya bisa aja, pertama kita mengurangi dulu penggunaan sampah yang memang sudah nggak terurai. Kedua kita belajar untuk memang bisa gimana sih supaya sampah ini bisa menghasilkan. Ya kita mulai dari beli, kalau nggak ada lokasinya kita beli telur maggotnya.
kita kelola dari rumah. Magotnya ini laku juga dijual di toko pakan burung atau pencinta-pencinta ikan itu bisa. Berarti yang kita harus beli apa? Pertama apa aja misalnya? Telur Magot. Harga itu perkiraan 1 gramnya 3.000 sampai 5.000 di online. 1 gram 3.500. Tempat jenengan juga jual? Saya enggak. Jaluk ya oleh we. Kalau mau untuk di rumah minta di sini pas sore gitu saya kasih. Oh, insya Allah atau ya. baby magot kalau memang konsisten beberapa teman gitu minta saya kasih aja supaya kita bareng-bareng yuk kita canangkan ini. Kita kan sering gotong royong atau apa ya, kita mulailah dari hal-hal kecil. Kalau ada lahan di RT atau apa itu biasanya dipinjamkan itu bisa, asal itu bisa bermanfaat seperti ini. Oh iya ini Saya beberapa kali ditawarin itu untuk memang kalau mau Mas ini kita partneran untuk mengelola gitu. Sebenarnya itu peluang yang besar karena magot ini kedepannya menjadi solusi juga dari kita. Betul. Jadi sampah selesai jadi duit ya ini. Iya, jadi kita beli baby magot ini ya intinya ya, ini. Siapkan ruangan, jadi kalau di rumah ya yang kecil berarti ya nggak usah yang besar-besar, kecil aja bisa ya. Sisa galon gitu yang le mineral itu bisa juga. Oh iya betul. Berarti tinggal masukkan situ ya. Nah, nanti kemudian kita nyiapkan apa Pak? Kan tempat ini ya. Jadi teman-teman punya tempat ini yang buat sampah media sampahnya ya. Kita pertama menyediakan drum supaya nanti nggak bau karena di sana kan ditutup. Betul. Jadi kalau teman-teman mau di rumah ini sediakan drum supaya nanti nggak bau. Nah, drum ini kan fungsinya supaya lingkungan kita misalnya di padat penduduk itu nggak bau. Saya juga mengelola di perumahan itu ngumpulin juga sampah. Nah, saya taruh di drum ini. Di tempat perumahan. Di perumahan. Oh. Siapa aja yang punya sampah organik monggo dimasukkan di drum itu. Lalu jenengan ambil atau gimana? Dia biasanya nganterin di drumnya. Saya sediakan di pojok gitu. Yuk, drumnya diantar ke sini. Nah, nanti saya ambilin pakai ember putih ini. Oh, iya. Di tingkat RT pengepul sampah itu saya mungkin 3 hari sekali 3 ember gitu saya ambilin. Tapi syarat harus dipisah ya berarti ya. Syaratnya memang harus yang bisa terurai organik. Oh, masya Allah. Jadi itu sudah habis makannya. Wah, nih teman-teman. Antek. Ini yang tadi habis nih, ya ngobrol aja. Betul-betul 5 menit ini. 5 menit habis loh, Le. Nah, ini sehari kamu punya sampah segentong bisa habis nih. Jadi ini teman-teman, ini bukan magotnya. Saya dulu mikirnya itu magotnya dimasukkan sini. Ini enggak. Jadi sampahnya ini nanti dimasukkan ke tempat magot dan ini 21 hari tapi ini jadi pompong ya. Jadi kepompong dan nanti jadi lalat. Nah, jadi kalau teman-teman mau membudidayakan ya 21 hari ya, misalnya dibudidayakan ada terus sirkulasinya ya, punya tempat untuk tangkaran ini juga. Tapi nek nggak punya, misalnya pengen ngasih makan, nah ini nanti ya tetap habis, cari lagi baby magotnya. Nek misalnya mau muter terus gratis ya ini harus punya penangkaran ini. Saya juga baru tahu ini jadi ini. Jadi lalat hitam ini, tadi lalat hitam ya. Ya. Oke. Ya. Jadi ini teman-teman satu tutup ini dengan air 1 gayung ditambah molase tadi. Perkiraan satu tutup itu juga sedikit ya. Lalu dituang di sampah ini. Oh. Ya, oke. Coba Pak, sekalian Pak itunya Pak. Coba Pak. Ya? Prakteknya. Api. Saya ambilkan gayungnya. Kalian kita praktek. Kalian praktek. Tak tape. Gedang wae lebok iki nih. Nek gedang ini bisa berapa hari kaya suwe nek gedang ya? Makannya toh? Iya. Oh, itu lama. Sehari ini ya saya. Woi, warek gedang. Ini untuk ngurainya. Namanya apa tadi nih, Pak? E4 bakteri. E4. Yang penting bakterinya Lactobacillus Cilus SP. Ini bakteri. Ini gegek sing kae apa sih? Kotoran manusia. Bukan ini. Bukan beda ya. Bukan. Ini nek pakai Yakult bisa, cuma nek Yakult kan wah, larang Yakult. Oh, Yakult itu ada bakteri ngurainya ini. Ngurai, cuma bakterinya bakteri baik. Ini buruk ya, bakteri buruk ya. Ya enggak bakteri buruk, tapi dia bisa cepat ngurain sampah ini. Kita aduk aja gitu. Oh, yang bune gula enak ini. Nanti nek disiram di sampah ini. Dia bisa cepat mengurainya. Nanti baunya sampahnya berkurang. Jadi apa?
kayak tape. Ini istilahnya peragian lah, dikasih ragi gitu. Lalu gampang hancur ya? Karena kan diulai bakteri itu. Jadi kalau teman-teman nggak punya mesin gilingnya pakai. Tapi kalau jenengan punya mesin giling sebenarnya nggak harus pakai itu, bisa ya? Cuma kan dia nanti mengurangi baunya. Oh, jadi bisa mengurangi bau kalau teman-teman nggak punya mesin giling pakai itu. Tapi pun nek tidak pakai ini karena ini juga mahal, ora apa-apa toh, cuma lama toh. Cuma lama. Cuma nanti kan menimbulkan bau yang kurang sedap di lingkungan. Tapi ini nanti baunya kayak tape. Iya. Ini kok seneng bertani dulu waktu kecil memang diajari. Ya, jadi sekarang kan banyak anak-anak itu obesitas itu karena kurang gerak kan. Kita pengennya orang kita ini gerak terus supaya sehat gitu kan. Sampai Awal mulanya itu. Terus sambil belajar aja. Ini memang belum jenengan kasih anu ya? Bibit ya? Bisa berapa kali panen kalau Lombok? Oh, ini 15 kali tapi 15 kali panen? Panen. Per 3 hari? Per 3 hari. 3 hari sekali. 3 hari sekali panen. Banyak. Itu nek pepaya. Ini gini karena nggak diambil po? Oh, itu kena penyakit itu. Oh, nek kayak gini kena penyakit. Oh. Kena virus apa? Iya. Jadi ini dijamin organik semuanya dari pupuknya, nggak pernah semprot kimia. Yang kalau di market itu semua sing organik itu regane larang kabeh. Itu dibungkus-bungkus si market itu larang kabeh sih kayak larang. Ini man, padahal buatnya sendiri kayak gini. Ini sirkulasinya muternya bagus dari maggot itu ya. Dari maggot bisa macam-macam, bisa digunakan untuk macam-macam. Ada madu juga tawon cuman. Hah? Madu? Jenengan bikin ternak madu. Wow. Belum panen. Tapi ini tawonnya gimana? Dapat dari mana? Ini beli pertama bibitnya beli, cuman bibit tawonnya beli. Sekarang udah mulai dipisahin, cuman ini diserang tokek atau dimangkanin anaknya. Ini ada tawon juga. Tawon juga. Naik siang kan pergi dia. Ini nggak butuh topi ya? Ini ngantuk soalnya tuh. Udah panen belum jenengan? Belum, baru. Musim hujan kemarin kan nggak ada bunga. Jadi dia nggak ada makanan. Oh iya deh, makanannya bunga ya. Jadi dia cari di luar lalu balik ke sini lagi ya. Tapi tahu kalau ini kandangnya. Tahu. Maksudnya pergi jauh pun pulang. Dia punya jarak 5 kilo sampai 7 kilo dia bisa balik. Berarti penciumannya untuk nyari yo tajam ya? Ini ngasih sensor untuk sinyal. Nah, dia kan yang menunggu di depan itu biasanya menggerakkan kayak sayapnya gitu. Sinyal-sinyal nih gini saling kerjasama gitu ya. Makanya dia termasuk hewan yang disebutkan dalam Quran juga tuh. Dia nggak makan kecuali yang bersih toh. Betul. Makanya saya melihara juga supaya ada manfaatnya bisa diminum, bikin es jeruk atau apa kan sehat juga. Ini berapa bulan? Apa udah baru? Baru. Sebelum puasa itu lah. Wah, ini Harvest Moon tenan ini. Rasa tuh jebol kancaku Harvest Moon. Kemarin golek ning TV Harvest Moon. Jebol malah kancane dewek Harvest Moon lagi ini madu. Ini insya Allah besok jadi madu tuh 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5, kalau 6, ini madu 7. Lancang yang bambu-bambu ini. Madu lancang itu. Oh, ini bambu juga tawon ini. Madu itu, madu lancang itu. Ya karena tawonnya jenengan tawon nek lanceng nek madu itu kan dari tawonnya ngintip di mana gitu toh? Apa gimana? Jenisnya beda. Kalau ini trigona, kalau lanceng itu trigona apa gitu. Nah, ini serema yang banyak dibudidayakan ini madu-madu serema. Oh, jadi nek lanceng itu ada nama kembang lanceng, namanya lanceng. Karena nek madu lanceng 1 botol UC itu 250 atau berapa kecil? Harganya madunya.
Nek madu-madu Serema ini ya Lanceng tuh yang putih itu tuh. lanceng madunya nanti madunya pahit apa sedikit masem gitu kan. Hewannya kecil dia. Seperti kayak lalat tapi kecil lagi. Nek Serema ini kan besar. Memang ini khusus dibudidayakan untuk Besar tawonnya. tawonnya besar. Iya, oh iya. Dia ini sistemnya nanti bernegara karo tawon ini. Dia di dalamnya ada ratu, ada prajurit, ada pekerja, ada yang memang pekerja itu nanti mencari makanan untuk sang ratu. Berarti jenengan beli tawonnya itu dikasihnya itu mesti sepaket. Sepaket. Karena Ada ada sepaket ratunya. nanti dia pergi. Oh. Jadi nanti dalam satu itu ada pemimpinnya. Setiap kota ini mesti ada satu pemimpin. Dikasihnya harus satu. Harus satu. Nek ratu. dua gimana? Dia dua nanti dibunuh satu ratunya dan Oh. dia ratu itu diciptakan Dibunuh sama siapa? sama ratu satunya. Dia berkelahi mati. Harus ratu mati. sama ratu. Tapi nenek pekerjaannya nggak mungkin Nggak. bunuh ratunya. Jadi memang kalau dia nggak ada ratu, dia mempersiapkan calon ratu, dikasih nutrisi, big pollen, makanannya yang bergizi, supaya dia memang disiapkan untuk menjadi ratu. Calon ratunya dari mana temennya? Ya dari madu itu, dari kan yang bertelur setiap madu ini ratunya. Jadi Itu telur ya berarti ya. Madu dia itu telurnya lebah ya. Nah madu itu calon makanannya untuk lebah. Dia maksudnya dia mempersiapkan kalau makanan anak-anaknya ada big pollen dari putih-putih jagung yang kuning-kuning itu biasanya dimasukkan. Dia itu lebah ini hebatnya bisa bikin roti tapi dari roti lebah. Namanya big pollen atau apa Big itu? pollen, royal jelly, big pollen. Jelly. Nah, itu kayak roti itu sebenarnya dari gabungan antara makanan, karbohidrat tinggi sama madu dicampur nanti gumpal di. Berarti royal jelly big pollen itu apanya kan ada madu. Royal jelly big pollen itu apa ya? Bagian apanya? Dia bagian untuk makan anakan Ratu. Bukan anakan calon madu pekerja itu. Nek ratu itu dikasih makannya royal jelly namanya. Yang nyari lebahnya juga. Ya, yang nyari lebahnya. Bukan nek menghasilkan madunya memang untuk konsumsi madunya sendiri ya. Sendiri. Kalau royal jelly pollen dia nyari lebahnya nyari. Dikasihkan ke ratunya. Madu itu sebenarnya juga nyari. Dia dari nektar tumbuhan itu kan. Itu dikumpulin berapa? Kalau dari penelitian atau itu madu itu satu hari bisa menghisap 5.000 bunga atau berapa. Dan itu sebenarnya madu itu dihasilkan untuk sama lebahnya, niatnya lebahnya untuk ngasih stok makanan. Stok makanan. Jadi dimakan sendiri juga sebenarnya ya. Sama yang anaknya ratunya. Oh iya. Cuman kalau royal jelly khusus untuk calon ratu. Calon ratu itu ya dari anakan ratunya. Apa dari mana calon ratu itu didapat? Ratu itu dari anak ratu. Anak ratu toh? Memang dikasih makanan khusus supaya pertumbuhannya sehat dan besar ya. Nanti kan anaknya gede, ratunya otomatis yang satu mati. Oh iya. Enggak dibunuh, mati. Dibunuh anaknya tadi ya. Untuk durhaka iki. Jadi dia ada sistemnya pekerja, pemimpin. Itu bagus sekali nek ditiru di kita sebenarnya. Oke, just. Oleh iki. Alhamdulillah. Lele panen sendiri, semuanya panen sendiri. Kayak lele aku. Kayak sayur, alhamdulillah. Ini katanya gawe kelurahan nyor ini jaluk. Karena tidak dijual, gratis minta. Kasgot. Ini kasgotnya atau yang jadi pupuk ini sisa makanan yang dimakan maggot jadi kayak gini. Ini maggot ini kayak gini. Jadi kasgot ya. Ini yang kasih pupuk ser itu. Tapi ini nek jenengan kasih makan ikan kan sama ininya. Kemakan tanah. Ya saya pisah aja tak. Pisah. Ya. Enggak yuk makan sama itunya ya. Udah mulai menetas lah ini. Oh iya. Nek di Gede ya. Kembangan sih ya kecil. Timur Jan. Nah teman-teman gitu ya. Ini jadi kita sudah dapat ilmu yang sangat bermanfaat lagi. Moga-moga yang lihat banyak, yang terinspirasi banyak. Dan moga-moga pemerintah sudah ngasih tahu, saya pelatihan sudah banyak. Tapi kan cuma pelatihan saya nggak paham gile mulai ke priye dan ini lihat langsung. Dari pelatihan lihat langsung, besok kita langsung eksekusi ya. Langsung di kampung kita beli alat-alatnya. Moga-moga dari sini nanti
minta bantuannya Pak Dwi ya nek suatu ketika bingung kita nanti jenengan kadang-kadang mampir ke tempat saya gantian. kita coba dulu beli alat-alatnya dulu, beberapa alatnya nanti dibantu itunya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Yogyakarta ini, karena darurat sampah bingung, dan ternyata kalau sampah dikelola bisa jadi finansial, duit, dan bahkan luar biasa. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Andi Aidsan manfaatkan hidupkan manfaatmu. Jangan lupa subscribe. Ya, terima kasih Pak Dwi. Sama-sama. Tetap sehat selalu. Amin Pak, amin. Oleh gedang li. Panen. Panen gedang. Itu pangan gedang.